hari ini kalian boleh kembali ke sekolah, belajar bersama teman-teman di sekolah. Mari kita berdiri. Marilah kita mempersiapkan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Tinggi, Putra-Mu Yesus telah memberikan gambaran kebenaran hati yang tiada batas. Baik, terima kasih. Jangan dulu duduk ya. Baik, Ibu mau tanya kalian, apakah kalian masih semangat? Masih. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Baik, silakan. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Berapa orang tidak hadir hari ini? Ada satu orang tidak hadir. Ada satu orang. Atas nama siapa? Febrian Sparus. Febri, kenapa? Dia sakit. Baik, Febri sakit ya? Ya, Bu. Kalau begitu kita jangan lupa mendoakan supaya teman kita ini besok boleh kembali hadir untuk belajar bersama-sama dengan kalian di sekolah. Siap ya? Siap. Oke. Baik, sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita hari ini, ada yang sudah tahu tentang apa hari ini? Belum tahu ya? Baik, sebelum kita mulai, Ibu mengajak kalian semua untuk berdiri dulu, kita menyanyi bersama-sama. Lompat dengan kedua kaki, kedua tangan, tertawa dengan mulut kita, senang bahagia. Materi tentang suara hati. Materi tentang suara hati. Kalau pada bab sebelumnya kita belajar tentang diri kita yang unik, saya adalah perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya. Hari ini kita mulai dengan tema yang baru, yaitu tentang suara hati. Nah, Ibu Guru mau tanya, ada yang sudah tahu apa itu suara hati? Ada yang tahu? Ada Ibu. Oke, coba Esta mau menjawab. Apa itu suara hati? Suara hati merupakan suatu kesadaran yang tumbuh atau timbul dari diri manusia, di mana kesadaran itu akan mengarahkan atau sebagai petunjuk dalam tingkah laku manusia baik atau buruknya. Oke, tepuk tangan untuk Esta. Baik, berarti Esta dia sudah sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Esta sudah memahami tentang suara hati. Nah, anak-anak saya yang hebat. Jadi suara hati itu yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Nah, kita gunakan hari ini itu adalah metode pembelajaran contextual teaching and learning. Ya. Dengan sebentar dalam pembelajaran kita, langkah-langkahnya. Yang pertama tadi kita sudah lalui, kemudian sebentar ada video pembelajaran, video inspirasi yang akan Ibu tampilkan. Kemudian kalian akan merefleksikan berdasarkan video yang ada. Selanjutnya adalah membaca teks kitab suci dan juga dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Setelah itu kalian akan berdiskusi dan selanjutnya akan Ibu berikan peneguhan berdasarkan jawaban kalian. Kemudian ada kegiatan refleksi dan aksi, dan juga ada sebentar ada kita mengerjakan soal tes formatif. Ditutup dengan kegiatan penutup. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas anugerah suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan dari pembelajaran kita tentang suara hati. Dan baik, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video
video inspirasi, tolong disimak baik-baik ya, ditonton baik-baik supaya nanti kalian bisa pahami, bisa hayati apa pesan dari video yang akan Ibu tampilkan ya. Yang berdasarkan video yang sudah kalian tonton ini, ya. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Info. Sebuah batu yang dilewati begitu saja oleh orang-orang. Sebuah batu yang dilewati begitu saja oleh orang-orang yang jalan di jalan raya. Siapa lagi? Vanessa. Sebuah batu yang tidak memiliki makna bagi orang-orang yang melihatnya. Sebuah batu yang tidak memiliki makna bagi orang-orang yang melihatnya. Siapa lagi? Apa yang kalian lihat ini? Oke. Sebuah batu yang diabaikan oleh orang-orang dan pada akhirnya terdapat orang yang cacat atau buta dan dia mengambil batu itu. Oke, ada sebuah batu yang dilewati oleh orang-orang yang mungkin memiliki mata, dan muncul ada satu orang yang tidak memiliki, dia menggunakan tongkat atau mungkin dia buta dan dia menyingkirkan batunya. Dari video ini kita melihat bahwa ada banyak orang yang tidak menggunakan hati nuraninya dengan baik, tidak peduli apa yang ada di sekitarnya, tidak peduli dengan masalah yang ada di depan matanya. Tetapi ada dari sekian banyak orang itu masih ada juga orang yang memiliki hati yang baik. Duduk berkelompok untuk mendiskusikan soal-soal yang akan kalian diskusikan bersama teman. Ayo silakan. Jadi petunjuk untuk pengerjaannya dan soal-soalnya ada di lembar kerja kalian. Jadi kerja berdasarkan petunjuk. The afterglow of this daily war I need. Jadi silakan mencari jawabannya selain dari pikiran kalian sendiri, bisa juga dari kitab suci, dari buku yang ada, dan juga dari internet. The afterglow of this daily war I need. Baik, karena waktu untuk berdiskusi sudah selesai, Ibu beri kesempatan untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Diskusi, ya. Pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, suara hati menurut kutipan-kutipan dari cerita di dalam buku itu. Suara hati merupakan suatu kesadaran yang tumbuh atau timbul dalam diri manusia untuk memberi petunjuk dalam mengambil sebuah keputusan, baik dan buruknya, serta mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan apa yang jahat. Yang kedua, hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus adalah suara hati adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Tepuk tangan dulu untuk kelompok saya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman untuk bertanya mengenai hasil presentasi kami tadi. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya, sebutkan contoh konkret yang harus dilakukan siswa dalam membina suara hati, terutama ketika menghadapi persoalan. Terima kasih. Contoh yang pertama yaitu dengan cara berdoa. Mohon petunjuk dari Tuhan.
Yang kedua, berkata jujur kepada orang tua, guru, atau majikan kita. Mungkin ada tanggapan lain untuk kelompok ini? Terima kasih atas jawabannya. Kelompok kami sudah paham. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok kami? Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita tidak mengikuti suara hati? Yang terjadi adalah kita pasti salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kita selalu dihantui oleh perasaan bersalah dan takut cemas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah mempresentasikan hasil diskusi dan sudah memberi jawaban dari pertanyaan dari teman-teman kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3. Terima kasih, silakan kembali. Rami atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekarang kembali ke duduk semula seperti yang sebelum kalian duduk dalam kelompok diskusi. Ayo. Baik, anak-anak sekalian yang hebat, berdasarkan hasil diskusi kalian dan jawaban-jawaban kalian yang sangat luar biasa. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama tentang pengertian suara hati. Suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Jadi menaati suara hati sama dengan menaati Allah sendiri. Kemudian apa fungsi dan peran hati nurani? Fungsi hati nurani dia sebagai petunjuk. Memberikan penjelasan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan hidup menurut keinginan daging dan Apa yang dimaksud dengan hidup menurut keinginan daging dan menurut keinginan roh? Jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, Bio, jadi coba baca teks kitab suci dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26. Coba buka. Menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bacaan teks kitab suci yang sudah dibacakan dan sudah kita dengar bersama bahwa hidup menurut daging itu adalah hidup menurut keinginan kita sendiri, ya. Bukan berdasarkan keinginan Allah. Keinginan daging misalnya percabulan, hidup percabulan, korupsi, ketamakan, iri hati dan lain sebagainya. Dan keinginan roh itu adalah kasih, penghiburan, kesetiaan, sukacita, saling membantu. Itu keinginan roh. Sekarang Ibu memberi kalian kesempatan untuk merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian pahami dari pembelajaran tentang suara hati hari ini? Silakan. Oh ya, James. Terima kasih. Jadi menurut saya kita harus senantiasa mengikuti suara hati kita agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak dihantui oleh rasa takut, dan kita akan selalu merasa bahagia. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Jadi dari pembelajaran hari ini saya mengetahui bahwa
suara hati merupakan peranan yang sangat penting dalam hidup manusia, di mana suara hati itu merupakan suara Allah sendiri, suara yang berasal dari Allah, di mana Allah akan memberikan petunjuk kepada kita manusia, terutama pada saat kita dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan itu. Baik, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal-soal yang nanti akan Ibu bagikan. Ibu juga akan membagikan lembar kerja untuk kalian isi. Jadi baca baik-baik petunjuknya. Ini untuk penilaian sikap kalian. Saya selalu bersyukur diberikan karunia suara hati. Apakah ini sering kali mengikuti suara hati, atau selalu mengikuti suara hati, kemudian jarang mengikuti suara hati, atau tidak pernah. Nanti di sini diberi tanda centang di sini. Oke? Saya harap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kamu resapi, dapat kamu amalkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi pakailah suara hati kalian untuk menjadi petunjuk yang baik dalam kehidupan. Dan jangan lupa harus tetap disiplin terhadap suara hati kita, agar hidup kita menjadi lebih bahagia dan menyenangkan. Kita tidak merasa takut, tidak merasa gentar, karena kita tidak mengikuti suara hati. Jadi Allah, Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu mengikuti suara hati kita dalam kehidupan. Kita menutup seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Jadi Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca Mazmur Daud. Ya